Halo Sobat Kerjabilitas, para bala kerja yang pengen dapat pekerjaan sesuai dengan potensinya. Nah, dari sekian banyak cara untuk bisa dapat kerja, Kerjabilitas adalah salah satu jalan bagi teman-teman disabilitas untuk bisa mengetahui berbagai informasi tentang lowongan kerja yang inklusif di Indonesia di berbagai daerah. Nah, setiap harinya akan ada lowongan-lowongan inklusif yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kemampuannya. Bagaimana cara mendaftar lowongan tersebut? Kalian nggak perlu datang ke perusahaan tersebut langsung, melainkan Kerjabilitas sudah memfasilitasinya secara online. Contohnya, ketika teman-teman tertarik untuk bekerja sebagai social media officer di suatu perusahaan ini, maka teman-teman bisa cek selengkapnya di sini. Nah, teman-teman bisa cek detail lowongannya, kriteria umum, kriteria khususnya, catatan lain, dan kalau semakin mantap untuk melamar lowongan ini, tinggal kirim lamaran secara online deh. Ups, kita harus masuk dulu. Untuk itu, penting sekali agar bisa melamar di Kerjabilitas, kita memiliki akun terlebih dahulu. Cara buat akunnya seperti apa sih? Mudah banget. Di mana di sisi kanan atas ini ada tulisan daftar, teman-teman tinggal klik aja, dan teman-teman isi sesuai dengan informasinya. Misalnya, nama saya adalah Mimin, dan nama belakang saya adalah Kerjabilitas, maka saya harus meneruskan data ini sesuai dengan data yang sebenarnya. Mengapa sih harus seperti itu? Agar perusahaan bisa tahu bahwa yang melamar itu ini loh, dengan email ini, dengan jenis kelamin ini, dan ragam disabilitasnya ini. Sehingga perusahaan memiliki gambaran tentang sosok yang melamar atau profil orang yang melamar pada lowongannya. Nah, untuk melamar tersebut, kita lanjutkan ya, penulisan dari data kita. Oke. Untuk ragam disabilitas, teman-teman bisa memilih lebih dari 2 ragam. Ada pilihan tunadaksa di sini, fisik, kemudian ada disabilitas rungu wicara untuk yang rungu wicara tuli dan lain sebagainya. Kemudian ada disabilitas netra, kemudian ada disabilitas grahita, dan terakhir disabilitas mental. Ini merupakan garis besar dari disabilitas yang ada pada UU nomor 8 tahun 2016. Nah, bayangkan aja kalau misalnya Mimin adalah pengguna krek, otomatis hambatan Mimin adalah pada kaki, maka Mimin akan contreng bagian disabilitas daksa. Jangan lupa juga untuk menyetujui syarat dan ketentuan pengguna Kerjabilitas. Lanjutkan deh. Nah, pada bagian selanjutnya, di sini ada informasi mengenai pekerjaan yang sekarang atau teman-teman belum pernah bekerja sama sekali. Kalau teman-teman saat ini sedang bekerja, tuliskan jabatan kamu di sini, dan kamu bisa menuliskan tanggal mulai bekerjanya hingga tanggal selesainya di sini. Tetapi kalau misalnya kamu baru dalam dunia kerja dan tidak memiliki pengalaman sama sekali, kamu bisa contreng bagian ini saja. Dan kemudian secara otomatis bagian nama perusahaan, jabatan, tanggal selesai, dan tanggal mulai itu tidak bisa diisi karena kamu baru di dunia kerja, begitu ya. Nah, kemudian diisi tinggalnya di provinsi mana. Mimin pilih Yogyakarta, Mimin pilih kota. Untuk disabilitas daksa yang tadi Mimin contreng, di sini lebih spesifik lagi, apakah Mimin daksa atas atau daksa bawah? Karena hambatan Mimin ada pada kaki, Mimin amputasi, maka Mimin akan mencontreng daksa bawah. Kalian seterusnya bisa mengisi detail hambatan yang dialami ya pada borang berikut. Contohnya Mimin akan tuliskan seperti ini. Nah,
Di situ akan menjadi gambaran bagi perusahaan tentang profil kita lagi-lagi ya. Dan untuk nomor telepon, pastikan bahwa nomor telepon kalian itu adalah nomor telepon yang memang aktif. Sehingga nanti kalau ada kesempatan dipanggil oleh perusahaan yang kamu lamar, perusahaan itu bisa langsung nyambung ke kamu, tidak tersesat ke siapapun, begitu. Nah, nih ya, alat bantu Mimin adalah Krek. Pada bagian pilih privasi, ada dua pilihan, tidak bagikan informasi dan bagikan informasi. Karena teman-teman pastinya ingin melamar kerja dan ingin profil yang diketahui perusahaan, harusnya milih bagikan informasi saya ke penyedia kerja. Ketika semua sudah diisi, maka langsung saja daftar. Nah, karena Mimin sudah mendaftar sebelumnya, maka Mimin harus menuju email Mimin untuk memverifikasi akun yang telah Mimin buat. Yuk, ciao. Oke. Ini email Mimin. Ternyata ada email nih dari Kerjabilitas. Judulnya aktivasi akun Kerjabilitasmu. Klik. Halo Mimin, selamat. Kini kamu telah terdaftar di Kerjabilitas. Untuk itu, kita harus aktivasi. Langsung klik aja bagian aktivasi akun di warna merah ini. Sambil menunggu. Ups, terima kasih, akun Anda sekarang telah aktif. Anda sudah bisa melakukan login. Masuk aja. Nah, di sini kita bisa langsung masuk dengan menggunakan email yang kita daftarkan tadi sekaligus password yang sudah kita pilih. Email Mimin tadi adalah password Mimin. Tetap masuk. Wow, tampilannya ternyata seperti ini teman-teman. Jadi lebih lengkap dibanding dengan kita hanya mengakses Kerjabilitas tanpa masuk ke akun kita. Karena Mimin sudah memiliki akun, maka ada banyak pilihan di sini. Dan ada pilihan yang penting di sini. Apa itu? Ada profile. Nah, sebelum beranjak ke profile, Mimin akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara melihat lowongan yang ada di Kerjabilitas. Dari pilihan yang ada di atas, kita bisa memilih bagian lowongan. Wow, ada banyak sekali lowongan. Dan kita bisa sesuaikan dengan apa sih yang menjadi cita-cita kita gitu. Contohnya, Mimin pengen jadi copywriter. Wow, pas sekali ada lowongan sebagai copywriter. Kita klik aja selengkapnya. Kita bisa baca detail lowongannya, kriteria umumnya, kriteria khususnya, catatan lainnya ada di sini. Dan kalau misalnya tertarik, kita bisa langsung kirim lamaran. Profil kamu belum lengkap. Untuk melamar posisi ini, kamu harus melengkapi profil terlebih dahulu. Oke lah. Maka kita harus melengkapi profil kita agar bisa melamar di lowongan perusahaan dengan klik bagian ini teman-teman. Di bagian sebelah kanan atas itu ada bagian profil. Kita bisa klik. Sip, tampilannya seperti ini ya. Ada bagian nama, ada foto, ada email, ada nomor Mimin tadi, dan ada domisili yang tadi menjadi bagian dari pendaftaran. Kalau misalnya teman-teman pengen mengedit itu suatu hari nanti, misalnya nomor teleponnya ganti, teman-teman bisa klik bagian yang seperti notes bersama dengan pen ini ya. Sip. Nanti pada bagian tersebut kita bisa ubah foto dengan mengunggah dan kita juga bisa mengedit semuanya. Ada juga di sini ganti password. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa lebih pengen aman, bisa diganti passwordnya. Jangan lupa untuk bisa menuliskan ringkasan diri di sini. Ringkasan diri ini contohnya adalah seperti misalnya bio profil singkat. Meliputi profil teman-teman yang bisa diisi dengan banyak hal
utamanya berkaitan dengan ragam disabilitas teman-teman, kebutuhan teman-teman, dan kemampuan teman-teman atau keterampilannya. Di bagian ini ya. Kemudian, teman-teman bisa lebih lengkapi alamatnya selain dari kotanya tadi. Dan teman-teman bisa untuk simpan semuanya. Nah, ini apa sih bagian tutup akun? Tindakan ini akan menutup akun Anda. Akun Anda akan aktif saat Anda login kembali di kerjabilitas.com. Jangan diutik-utik ya, tutup akunnya. Mending kita langsung simpan aja. Oke. Oke teman-teman, jadi di backend kerjabilitas atau di bagian profilnya akun kerjabilitas, teman-teman harus mengisi atau melengkapi data profilnya hingga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana seluruh borang ini dari mulai ringkasan pribadi, kalau mau diisi diklik ya di bagian pen sama notes-nya. Kemudian di bagian riwayat pekerjaan, kemudian di bagian hambatan dan disabilitas, di bagian pendidikan dan pelatihan, di bagian keterampilan, di bagian karir yang diminati, dan yang terakhir di bagian resume, teman-teman harus lengkapi semua datanya sesuai dengan data real atau data yang sebenarnya. Yang paling penting memang adalah di bagian resume. Di bagian ini, yuk kita cek. Nah, di bagian ini teman-teman harus mengunggah, mengupload CV-nya dalam bentuk yang harus PDF ya. Jadi, teman-teman bisa membuat CV dulu di komputer atau HP-nya masing-masing, kemudian filenya disimpan dalam bentuk PDF, dan ketika membuka akun teman-teman di Kerjabilitas, teman-teman tinggal choose file dulu, ya, oke. Setelah choose file, maka nanti akan ada tampilan dan teman-teman jangan lupa untuk mengunggahnya. Jadi ada 2 tahapan ya. Yang pertama adalah memilih file yang akan diunggah, memilih CV-nya. Kemudian ketika nanti sudah ada keterangan proses di sini 100%, teman-teman bisa unggah filenya. Lalu simpan. Nah, Mimin nggak akan nulis itu semua satu-satu agar video tutorial ini bisa singkat untuk teman-teman pahami. Nanti teman-teman bisa langsung praktek di rumahnya masing-masing. Nah, yang Mimin jelaskan hanya gambaran besarnya bahwa yang penting adalah profil ini harus sampai 8 lengkap, dimana setelah itu teman-teman bisa memilih lowongan dan melamar langsung pada bagian lowongan sebelumnya. Nah, selain itu, Kerjabilitas sendiri juga memiliki fitur-fitur yang bermanfaat bagi karir teman-teman. Antara lain adalah tips karir yang bisa kita cek sebagai berikut. Nah, pada tips karir berikut, teman-teman akan mendapatkan banyak pilihan bacaan untuk menambah motivasi teman-teman dalam bekerja. Contohnya nih, ada artikel yang berjudul Desain, Hobi dan Pekerjaanku. Di sini kita bisa baca, barangkali kita bisa lebih termotivasi lagi untuk melamar kerja. Jadi, intinya Kerjabilitas itu nggak cuman untuk menginformasikan berbagai lowongan kerja inklusi ke teman-teman, tetapi kita juga berupaya untuk menjembatani teman-teman kepada informasi yang bermanfaat yang dapat meningkatkan semangatnya dan motivasinya dalam melamar kerja. Ada tips karir dan ada berbagai macam informasi yang menarik. Untuk itu, sekian dari Mimin saat ini. Semoga teman-teman semakin bersemangat dalam mengejar karirnya, dan Mimin doakan teman-teman bisa dapat lowongan kerja yang sesuai ya. Semangat bekerja dan semoga segera mendapat kerja.